dan langsung timunnya. Dibutuhkan lebih dari 600 tahun agar mereka bisa dipertemukan kembali satu sama lain. It's me Ansa Trixie, welcome back to my YouTube channel. How are you loves? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalian ingat nggak di Encyclopedia episode yang ke-12 yang berjudul Penyihir Pendendam Paling Mengerikan di Tennessee, Amerika Serikat? Aku ada bahas sedikit mengenai kisah cinta yang cukup kontroversial, di mana ada seorang guru yang jatuh cinta sama muridnya sendiri, padahal mereka beda usianya itu hampir 20 tahun dan muridnya ini sudah punya tunangan. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas mengenai kisah cinta yang serupa, yakni antara guru dan murid, tapi versi yang jauh lebih mencengangkan lagi, karena salah satu dari mereka harus menerima hukuman yang bikin ngilu banget. Dan endingnya bener-bener plot twist, nggak ketebak. Kisah ini terjadi hampir 1000 tahun yang lalu, tepatnya abad ke-12 di Paris, Perancis, dan dianggap sebagai salah satu kisah cinta mengharukan yang terkenal dalam sejarah barat. Sebelum aku lupa, aku mau kasih tahu kalian dulu kalau aku sama sekali nggak bisa bahasa Perancis, Roman, Latin yang bakalan ada di cerita kali ini. Kalau Latin sedikit-sedikit lah ya. Jadi maafkanlah kalau ada salah-salah pronunciation, nama atau tempat. So ya, apa kalian sudah siap untuk melanjutkan petualangan Encyclopedia episode yang ke-14? Let's get started. Pierre Le Palais yang lahir di Le Palais, Brittany pada tahun 1079 adalah putra tertua dari keluarga bangsawan kecil Perancis. Ayahnya, seorang kesatria yang bernama Béhozy, mendorong Pierre untuk mempelajari seni liberal, di mana ia unggul dalam seni dialektika, cabang filsafat. Namun, alih-alih memasuki karir militer seperti ayahnya, Pierre malah menjadi seorang filsuf skolastik abad pertengahan, teolog, penyair, komposer, musisi, dan ahli logika. Pada tahun 1100-an, dia datang ke Paris dan mengajar di sebuah sekolah gereja Kristen baru di sana. Sekitar masa ini, ia mengubah namanya dalam bahasa Inggris Peter Abelard alias Pierre Abelard dalam bahasa Perancis alias Petrus Abailardus atau Abailardus dalam bahasa Latin. Jadi penyebutannya beda-beda nih. Biar aku nggak ribet ya, mulai sekarang aku bakal panggil dia versi Inggrisnya aja ya, Abelard. Abelard dianggap sebagai guru yang bagus yang menggunakan metode atau solusi logis untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan sulit atau masalah-masalah universal. Murid-muridnya berasal dari seluruh penjuru Eropa. Salah satunya adalah Louis d'Argenteuil yang pada tahun 1115 sampai 1116 berumur sekitar 15 sampai 17 tahun. Louis ini kelahirannya diperkirakan sekitar tahun 1100-an, gak ada data yang pasti. Nah, dia ini adalah keponakan dari Canon Notre Dame Cathedral bernama Fulbert. Karena merasa tertarik dan ingin berkenalan lebih jauh dengan Louis, Abelard ekstra menyewa kamar di rumah Fulbert dan berusaha membujuk Fulbert agar mengizinkannya mengajar Louis. Aku nggak tahu pasti, tapi kayaknya di sini yang dimaksud adalah mengajar private, karena disebutkan di artikel-artikel bahwa Louis ini itu diajar sama para biarawati.
Dan karena Fulbert merasa sayang, peduli, dan mau memberikan banyak hal yang terbaik untuk Eloise, akhirnya disetujuilah hal tersebut karena ia juga merasa tersanjung dengan permintaan Abelard. Kok si Abelard ini mau gitu loh menerima keponakannya menjadi muridnya. Jadi Abelard ini memang orang terpandang gitu guys. Jadi kayak ada sesuatu yang wah gitu. Selain itu, Fulbert juga menilai bahwa Abelard akan menjadi guru yang sangat hebat bagi Eloise. Tapi ada juga yang percaya bahwa Abelard mengajar dan mendisiplinkan Eloise sebagai ganti membayar sewa kamar, macam gak ada niat terselubung gitu. Eloise muda dinilai sangat berbakat dalam hal akademis, hingga ia pun sering mendapatkan beasiswa. Dia juga terkenal sangat puitis dan sangat melek huruf yang akrab dengan berbagai bahasa seperti bahasa Latin, Yunani, Ibrani yang sangat jarang terjadi pada masa itu. Ia seringkali berusaha mencari jawaban dan kebenaran atas pertanyaan dari eksistensi manusia. Pada saat itu, hanya satu orang yang dapat memberikan pencerahan yang ia butuhkan, yakni Abelard. Meski jarak usia mereka diperkirakan berbeda 20 tahun, tapi karena sering bertemu dan bertukar pikiran, bukan hanya tertarik lagi, tapi jatuh cintalah Abelard dengan kecerdasannya Eloise. Abelard menganggap Eloise itu bukan cewek sembarangan atau cewek pada umumnya. Begitu pula dengan Eloise yang menganggap bahwa hanya Abelard lah yang bisa memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Tanpa sepengetahuan sang paman, hubungan yang awalnya hanya sekedar guru dan murid tumbuh menjadi hasrat yang lebih personal. Terjadilah cinta terlarang. Tahu, Fulbert langsung merasa sangat murka dan terhianati. Ia berusaha memisahkan Abelard dan Eloise. Fulbert merasa kayak bisa-bisanya disuruh ngajar keponakan aku biar pintar, malah nyari kesempatan. Oh, ternyata ada udang di balik bakwan. Batu maksudnya. Mentang-mentang si Eloise ini masih polos gitu, ini tuh pasti salahnya Abelard. Namun meski dipisahkan, keduanya tidak mengakhiri cinta mereka. Keduanya tetap menjalin hubungan secara diam-diam sampai akhirnya Eloise diketahui hamil anak laki-laki. Setelah tahu kondisinya, Eloise memutuskan untuk kabur dari rumah pamannya dan tinggal bersama saudara perempuannya Abelard yang bernama Dionysius sampai sang anak yang diberi nama Astrolabe lahir. Setelah itu, Abelard pun ingin bertanggung jawab dengan cara menikahi Eloise yang awalnya ditolak oleh Eloise karena ternyata aturan pada masa itu orang yang sudah menikah tidak boleh lagi mengajar di gereja. Di satu sisi, Eloise gak mau merusak karir mengajarnya Abelard, tapi di sisi lain kalau mereka gak menikah itu kan bakal jadi aib gitu loh. Menyadari hal tersebut akan menjadi malapetaka jika mereka tetap tinggal di Paris. Mereka pun akhirnya melarikan diri ke Brittany, tempat lahirnya Abelard, yang terletak di barat laut Perancis. Setelah cukup lama pergi, Abelard itu balik, terus dia minta pengampunan dan izin dari Fulbert untuk menikahi Eloise secara diam-diam agar karirnya tetap terlindungi. Jadi di satu sisi mereka tetap menikah, di sisi lain karirnya Abelard itu tetap aman gitu loh. Fulbert pun setuju untuk melindungi harga diri dan nama baik keponakannya yang telah tercemar dan agar Eloise bisa kembali lagi ke Paris. Fulbert pun akhirnya mengatur pernikahan rahasia antara Abelard dan Eloise yang ternyata adalah sebuah jebakan. Karena aslinya Fulbert itu mau menghancurkan Abelard dan melindungi Eloise saja. Jadi si Fulbert itu berpikir kayak enak banget kamu
bisa-bisanya udah ngambil ponakan aku, terus minta izin agar dia karirnya itu tetap terjaga gitu loh. Kok kayak nggak tahu malu gitu menurut Fulbert. Setelah pernikahan tersebut, Fulbert justru membocorkan berita pernikahan itu kepada orang-orang. Jadi kayak yang penting Eloise itu sudah menikah, terus terdaftar punya suami. Kalau soal nasibnya Abelard, si Fulbert sih kayak bodo amat gitu. Eloise yang berusaha membantah kabar pernikahan tersebut mendapat kemarahan dan dari Fulbert, hingga Abelard membantunya pindah ke sebuah biara di Argenteuil agar Eloise aman. Argenteuil ini adalah tempat masa kecil Eloise ya. Dia kan hanya keponakannya Fulbert, bukan anak kandungnya. Di sana, meskipun ia tidak berkerudung, tapi Eloise ini berpakaian seperti seorang biarawati dan menjalani kehidupan biarawati. Namun, Fulbert mengira bahwa Abelard telah mengambil dan menyingkirkan Eloise dengan memaksanya menjadi seorang biarawati. Pada suatu malam diliputi amarah, Fulbert dan sekelompok pria membuntuti Abelard sampai ke kamarnya di Paris, dan langsung timunnya. Aku nggak tahu mana yang benar, karena ada yang bilang kalau cuma aja, tapi ada juga yang bilang kayak sampai habis. Please, jangan dibayangin ya guys. Aku tahu kalian para cowok pasti langsung ngerasa. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Abelard nyaris mati, namun ia berhasil bertahan hidup. Sebagai balasan hukum atas serangan main hakim sendiri, sekelompok pria yang datang bersama Fulbert dihukum, dan Fulbert yang dicemooh oleh publik mengambil cuti sementara dari tugas kanonnya. Dia tidak muncul lagi di Cartulari Paris selama beberapa tahun kemudian. Menurut Abelard, apa yang sudah terjadi merupakan salah satu hal paling kejam dan memalukan. Karena merasa tersiksa, ia pun memutuskan untuk tidak melanjutkan profesinya sebagai guru di Notre Dame. Ia pensiun dan pergi ke biara di Paris, menyembunyikan diri dan menghindar dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang ketakutan dan ejekan sebagian orang. Meski Abelard dan Eloise sudah resmi menjadi suami istri karena mereka sudah menikah kan ya. Saat itu, Pastor Bedel meminta kepada Abelard agar tidak meneruskan hubungannya dengan Eloise. Singkat cerita, setelah berdiskusi, Abelard dan Eloise kemudian setuju untuk mengambil tahbisan menjadi biarawan dan biarawati. Alasan Abelard menjadi biarawan adalah karena ia merasa apa yang telah menimpanya terjadi karena buah dari kesalahan atau dosa besar yang telah ia perbuat, dan karenanya ia pun memiliki niat baik untuk menjadi biarawan, macam menebus dosa atau bertobat gitulah. Meskipun begitu, ia juga sempat menggambarkan bahwa cintanya tidak bersalah, namun secara paradoks bersalah karena telah menyebabkan hukuman timun atau itu. Tulisannya menekankan bahwa niat adalah kunci. Kalau aku bisa simpulkan, maksudnya Abelard di sini adalah kesalahan dia itu bukan karena mencintai, tapi kesalahan dia itu karena niatnya. Mungkin si Abelard ini kayak andai kalau dari awal aku itu nggak nafsu atau berhubungan sama Eloise sampai dia hamil duluan. Andai dari awal aku memang ingin berniat untuk memperistri Eloise terlebih dahulu, minta restu dari Fulbert secara baik-baik, mungkin semuanya nggak akan terjadi seperti ini. Ada yang mengatakan bahwa Eloise pernah mengutip pidato Cornelia di Lucans Pharsalia yang berbunyi, "Mengapa aku menikahimu dan menyebabkan kejatuhanmu? Sekarang lihat aku dengan senang hati membayarnya."
Ada juga yang mengatakan bahwa aslinya Louis itu sama sekali gak mau jadi biarawati, karena kan berarti dia itu gak bisa lagi berhubungan gitu loh sama Abelard. Cuman karena rasa cintanya itu jauh lebih besar terhadap Abelard, ia pun akhirnya menuruti kemauan suaminya. Cinta Louis dianggap sebagai cinta yang polos, cinta yang murni, menggambarkan kepolosan anak remaja ketika baru jatuh cinta sehingga rela memberikan segalanya. Status biarawan dan biarawati membuat mereka hanya bisa saling mengirim surat. Sejak saat itu, Abelard tidak pernah lagi bertemu dengan Louis. Louis juga harus merelakan anaknya dan tidak pernah lagi bertemu dengannya. Dionysia, saudara perempuan Abelard lah yang pada akhirnya membesarkan anak mereka. Abelard sempat membangun sebuah biara dan membuat Louis menjadi kepala biara di sana. Seiring berjalannya waktu, karena kecerdasan dan kepiawaiannya, Louis bahkan disebut telah dianggap setara dengan uskup. Louis pun akhirnya menjadi penulis dan cendekiawan. Kehidupan di biara membuat mereka berdua ini semakin jauh. Namun meski terpisah selama 20 tahun lamanya, keduanya masih saling bertukar surat dan menjaga perasaan mereka masing-masing. Sampai suatu ketika Abelard dan Louis bertemu secara singkat dalam suatu perayaan di Paris. Ketika itu, mereka menyadari bahwa perasaan kuat yang mereka bagikan satu sama lain merupakan alasan dari eksistensi manusia. Setelah itu, mereka pun sama sekali tidak pernah lagi bertemu sampai ajal mereka menjemput. Kisah cinta antara keduanya akhirnya dituangkan ke dalam sebuah buku yang berjudul Historia Calamitatum oleh Abelard, yang kalau di bahasa Indonesia kan berarti sejarah bencana. Ketika aku baca sekilas, isinya itu puitis dan romantis seperti kota mereka, yakni Paris, the city of love, kota cinta. Dan lagi-lagi bahasanya itu guys, bahasanya itu bahasa lama. Jadi kalau kalian mau bikin aku semangat ya untuk membawakan cerita-cerita lain yang gak kalah seru, jangan lupa klik subscribe dan like. Abelard pun meninggal pada tanggal 21 April 1142 ketika usianya 63 tahun. Sedangkan Louis meninggal pada tanggal yang sama namun tahun yang berbeda, yakni pada tanggal 21 April 1163 di usia yang sama, 63 tahun. Dari sini semakin banyak nih orang-orang yang mengatakan bahwa mereka itu ya emang berjodoh gitu. Selain buku Historia Calamitatum, mereka meninggalkan beberapa surat berbahasa Latin sebagai warisan yang akhirnya dipelajari oleh para sejarawan dan sastrawan sebagai salah satu dokumen sumber utama mengenai pertanyaan tentang peran gender, abad pertengahan, cinta, dan kehidupan biara. Mengutip salah satunya, kisah Abelard dan Louis juga merupakan kisah tentang bagaimana dalam konteks abad pertengahan, cinta mungkin lebih dari sekedar seks atau amor. Orang-orang di abad pertengahan ternyata juga mengenal kasih atau caritas dan persahabatan atau dilectio. Dan tulisan-tulisan pasangan ini syarat dengan renungan dan kenangan filosofis dan teologis mengenai kehidupan cinta dan cara berpikir tentang cinta yang sangat berbeda dengan cinta milik kita. Sekitar 6 abad kemudian, pada tahun 1817, Josephine Bonaparte yang kagum dan merasa tersentuh dengan perjalanan kisah Louis dan Abelard memerintahkan agar sisa-sisa tubuh mereka dimakamkan bersama di pemakaman Père Lachaise
timur Paris. Dibutuhkan lebih dari 600 tahun agar mereka bisa dipertemukan kembali satu sama lain. Sampai saat ini, para pengagum Héloïse dan Abelard dari seluruh dunia mengunjungi makam di mana sisa-sisa tubuh mereka beristirahat selamanya bersama-sama. Banyak yang menyebut mereka sebagai sepasang kekasih yang berakhir tragis, menanggung kesulitan dalam hidup namun dipersatukan dalam kematian. Sebuah tradisi pun muncul di mana kekasih atau lajang yang sedang jatuh cinta meninggalkan surat di ruang bawah tanah sebagai penghormatan kepada pasangan atau dengan harapan menemukan cinta sejati. Apakah aku harus pergi ke sana? Pada tahun 1853 dibangunlah patung Abelard di Istana Louvre di Paris oleh Jules Cavelier. Apakah aku sudah seperti orang Prancis? So ya, itu dia loves untuk petualangan ensiklopedia kali ini. Salah satu film yang terinspirasi dari kisah cinta Héloïse dan Abelard ada nih yang berjudul Stealing Heaven yang rilis pada tahun 1988. Film yang satu ini aku nggak pernah tonton karena aku sendiri aja belum lahir gitu ya. Kalau ada di antara kalian yang pernah nonton filmnya, please komen di bawah, kasih tahu kita kayak seseru apa sih, semengharukan apa sih. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye. Cerita kali ini tuh bener-bener butuh effort banget karena orang-orang yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris juga banyak yang merasa kayak gitu, mendapat kemarahan dan kendali dari sampai suatu ketika yang kagum dan merasa suara sampai hati. Hi Love Visible, it's me Ansa Trixie, welcome back to my YouTube channel. How are you guys? How are you loves? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kenapa aku pakai baju ini?